Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Valet Abyss memahami pilihannya yang berbahaya. Satu kesalahan saja akan menghancurkan daunnya dan menyebabkan penyimpangan Qi. Meskipun demikian, dia tidak pernah goyah dan berpikir bahwa itu masih mungkin. Aku melihat jejak jalan ini, tapi pemahamanku terlalu tumpul untuk memahami apapun dari pandangan sekilas. Katanya, mengingat kembali fenomena visual di Sword Burial Zone. Dia mengutamakan dao pedang surgawi setelahnya dan tidak pernah menggunakan fenomena visual ini untuk memunculkan daonya sendiri. Kamu hanya bisa mempelajari ingatan, tidak mengolahnya. Kalau tidak, meniru gaya pelatihan tidak akan ada bedanya dengan mempelajari ilmu pedang surgawi. Li Qiye tersenyum. Petik 2. Anda benar, Guru Suci. Dia tidak menyadari hubungan ini dan menjadi emosional dengan keringat dingin. Dia membungkuk dan berkata, saya buta dan tidak menyadari hubungan ini, terima kasih telah mengoreksi jalan saya. Meskipun ia mencoba keluar dari jalur surgawi melalui penempaan, perlahan-lahan ia jatuh ke pola lama. Memadukan penempaan dan berpikir ternyata sulit dan mungkin tidak bermanfaat seperti hanya mengikuti jalur pedang surgawi. Li Qiye menerima isyarat terima kasihnya dan berkata, meskipun kamu sedang menempa pedang, kamu sebenarnya sedang menempa dao. Pedang hanyalah sebuah bentuk dan tidak penting, hanya dao. Hanya saja aku belum memakukan pedangku, dan belum mencapai tingkatan yang kau sebutkan, Guru Suci. Dia mendesah. Dia tahu bahwa jalan yang harus ditempuhnya masih panjang. Ini baru permulaan. Dia tersenyum kecut dan berkata, awalnya, jalan yang saya pilih tampak lebih unggul daripada pilihan ortodoks rekan-rekan saya. Saat ini, saya menyadari bahwa jalan ini mungkin tidak akan membawa saya ke puncak dan mereka akan mengejar dan melampaui saya pada waktunya. Ya, jika fondasimu tidak cukup kokoh, niscaya kau akan kalah dari Ratu Pedang dan yang lainnya. Begitu mereka berhasil, itu akan menjadi tontonan sepanjang masa, ilmu pedang mereka tidak akan bisa hancur. Mengambil jalan pintas selalu ada harganya, kata Li Qiye. Karena keterbatasan dao surgawi, Sword Queen dan Sword Sea bergerak dengan kecepatan siput. Meskipun demikian, jika mereka berhasil menembusnya, mereka akan terbang tinggi seperti naga dan menggemparkan dunia. Selain itu, jalur lambat ini ternyata lebih stabil dengan peluang penyimpangan Qi yang lebih kecil. Adapun Valet Abyss, terobosannya telah melonjak akhir-akhir ini seperti naga sejati yang terbebas. Grand Dao-nya tampak tidak kacau tetapi ini menimbulkan fondasi yang lemah dan batas yang jelas. Ini pada akhirnya akan mencegahnya mengambil langkah berikutnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tahu ada kemungkinan aku akan mati saat mencapai batas jalan ini. Setan hati akan mengambil alih saat aku gagal, tetapi sekarang tidak ada jalan kembali. Aku harus menembus belenggu dan menjadi berani kali ini. Bukan berarti kamu tidak bisa mendaki jalan ini. Ada wawasan dan titik acuan yang dapat kuberikan kepada Anda tentang proses ini sehingga Anda bisa bersinar terang di kemudian hari. Li Qiye memandang sambil tersenyum. Mohon bimbing hamba, Guru Suci. Dia bersujud di hadapannya. Kamu sudah memiliki ilmu pedang surgawi dan aku tidak akan membahas aspek ini. Namun, ada orang lain yang meninggalkan pedang tertentu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, meskipun kamu tidak dapat mengikuti jalan ini karena akan membelenggu kamu seperti yang lainnya, sepertinya takdir ingin mempertemukan kalian berdua. Silakan lanjutkan, Guru Suci. Dia menjadi emosional setelah mendengar ini. Saya kebetulan memilikinya, jadi Anda boleh melihatnya. Apakah Anda akan mempelajari sesuatu dari ini tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Dia tersenyum dan perlahan mengeluarkan pedang. Sikapnya berubah drastis, dia segera menekan auranya dan menampilkan dirinya dengan anggun dan tenang. Benda itu dibungkus dengan kain murahan yang compang camping. Benda itu juga tidak memancarkan aura khusus, namun dia tahu. Terima, katanya dengan sungguh-sungguh. Dia berlutut dengan kedua tangan terangkat tinggi dan menerima pedang-pedang yang terbungkus itu. Saat dia menyentuh kain itu, dia merasakan sesuatu yang sudah sangat lama tidak dirasakannya. Kali terakhir dia merasakannya adalah saat dia masih manusia biasa yang menemukan pedang surgawi yang dikenal sebagai Abyss.
Sekarang, perasaan itu muncul kembali meskipun dia sedang berada dalam kondisi yang baik. Dia melihat gerbang menuju jalur pedang tertinggi terbuka di depan matanya. Abadi, ini adalah pedang abadi dari Sword Burial Zone. Dia tidak dapat mempercayainya. Ya, lelaki tua itu meninggalkan pedang yang unik ini. Menggambarkannya sebagai pedang abadi tidaklah akurat, meskipun sangat sedikit. Li Qiye mengangguk. Legenda yang masih ada menceritakan tentang pedang abadi di Sword Burial Zone, tidak ada yang pernah diperlihatkan dan sekarang, dia hanya bisa menggambarkan pertemuan ini sebagai keberuntungan yang luar biasa. Betapa rindunya aku melihat pedang ini. Dia hampir menangis. Orang tua itu mengatakan bahwa pedang ini harus diwariskan. Meskipun kamu tidak dapat menyebarkan pedang ini karena kamu menginginkan dao milikmu sendiri, kamu masih dapat meminjamnya untuk melihat apakah pedang ini dapat berguna dalam mencerahkanmu. Li Qiye tersenyum. Aku tidak akan mengecewakanmu, guru suci. Dia menghargai niat tulusnya dan merasa bersyukur, mengungkapkannya dengan membungkuk dalam-dalam. Dia telah menempuh jalan yang berbeda untuk mencari dao yang unik. Meskipun dia tidak dapat menyebarkan pedang ini dan daunnya, itu tetap menjadi sumber perbedaannya. Ini adalah karma, itu akan terbukti cukup berguna baginya. Setelah menerima pedang itu dengan penuh upacara, dia bertanya, Guru Suci, apa saja kesalahanku dalam menempa dan mengasah dao? Sekarang Anda tahu bahwa fokusnya seharusnya pada dao, bukan produk. Li Qiye tersenyum dan memberi isyarat agar dia mengikutinya. Mereka berdua kembali ke lembah, menatap pedang yang telah ditinggalkannya. Dia telah berada di sini selama ribuan tahun, menempa dan meninggalkan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pedang mewakili proses dan wawasannya pada saat itu. Dia menghela nafas setelah melihatnya, merasa sentimental dan bernostalgia. Semuanya tidak sempurna. Valet Abyss Dao Lord mendesah ke arah lembah yang dipenuhi pedang. Tentu saja tidak sempurna, tetapi dapatkah kesempurnaan mutlak ditemukan di dunia fana? Dan jika ada, dapatkah Anda mengendalikannya? Li Qiye menjawab. Dia berdiri dalam keadaan seketika. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia membungkuk dan bertanya, apa yang harus saya lakukan, Guru Suci? Pedang, ada kehidupan di dalamnya. Katanya, kehidupan di dalam diri mereka. Dia sudah tahu hal ini, tapi mungkin ada hal lain lagi. Dia bisa melihat formasi pedang yang terbentuk secara alami dari berbagai aura yang saling terhubung. Bagaimanapun, semuanya berasal darinya. Kau menempa dengan buah anima dan dao sambil menyampaikannya dengan hatimu, menuangkan usaha dan aspirasi yang tak terhitung jumlahnya ke dalam masing-masing buah. Komentarnya, ya, dia tidak pernah menahan diri dalam setiap percobaan, memanfaatkan semua kekuatan dao dan misteri anima miliknya. Sayangnya, semua sejauh ini memiliki kekurangan yang nyata. Meskipun demikian, dia tahu bahwa daunnya masih jauh dari kesempurnaan dan terus melanjutkan jalan ini, meningkatkan kemampuannya dalam setiap percobaan. Fondasi yang kuat diperlukan untuk memikul besarnya dao pedang. Mereka hidup, kuat ya, tapi mereka juga membawa kesedihan dan duka, rasa kehilangan, lanjutnya. Cahaya pencerahan tiba-tiba menimbulkan lautan kesadarannya. Sebuah gerbang metaforis terbuka dan dia merasakan sesuatu yang sama sekali baru. Sebelumnya, dia telah merasakan kehidupan di setiap pedang dan berbagai maksud pedang, yang agung, berani, dan dominan. Saat dia memegangnya, mereka siap diselimuti tanpa penyesalan. Namun, pada saat singkat itu, kegelapan membuat dirinya bersama hujan dan angin. Dia mendengar suara tangisan dan rasa mengasani diri sendiri, satu demi satu pedang meratapi kekurangan dan kesedihan mereka. Mereka menatap langit, ingin meninggalkan tempat ini dan meraih kebebasan daripada terjebak di sini sebagai produk buangan. Mereka ditinggalkan tanpa berpikir dua kali, terjebak di sini untuk menahan angin dan hujan yang dingin dan dingin. Walaupun mereka mempunyai kekurangan, mereka adalah senjata yang sangat kuat dengan ketajaman dan kekuatan yang luar biasa. Mereka tentu ingin diakui karena kelebihan mereka, bukan diingatkan akan kekurangan mereka untuk selamanya di lembah gelap ini. Begitu, suara pedang yang tak henti-hentinya menghantui dan membangunkannya. Pikiran dan jantung menjadi jernih dan tercerahkan oleh pengingat Li Qiye. Akulah yang punya kekurangan, bukan pedangnya, gumamnya dan air mata mengalir di pipinya. Pedang itu sendiri tidak memiliki kesalahan. Dao yang memimpin terciptanya pedang itu kurang, sama halnya dengan Valet Abyss Dao Lord.
Meskipun demikian, dia tetap membuang pedang itu ke lembah ini tanpa berpikir panjang. Seorang penguasa puncak yang sukses memiliki terlalu banyak kesombongan dan kesombongan untuk menyadari hal ini. Li Qiye akhirnya mengingatkannya dan membangunkannya setelah 10.000 tahun melakukan kesalahan. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas budimu, Guru Suci. Dia diliputi emosi. Kau bisa membalas budiku setelah kau benar-benar memahami jalan unik ini. Dia tersenyum. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Tekadnya semakin kuat karena penerangannya telah diterangi, kebingungan dan pikiran-pikiran yang mengganggu di masa lalu pun hilang. Dengan itu, dia memperlihatkan pedang-pedang itu dan berkata, pemurnian lainnya, 10.000 pedang menjadi satu. Klang, klak, klak, dia mengangkat tangannya dan memanggil semua pedang yang belum lengkap. Pedang-pedang itu terbang tiba-tiba seperti burung yang kembali ke sarang. Dia berencana untuk memulai kuali baru dan memperingati semuanya menjadi satu pedang di masa mendatang. Bam! Tiba-tiba, seseorang menghantam tanah, meninggalkan lubang besar di lembah. Seorang lelaki tua berkumpul, dengan semangat juang yang kuat. Tubuhnya berlumuran darah dan luka, jantungnya seperti tertusuk dengan kuat. Luka-lukanya tampak saling bersilangan di permukaan, sepertinya berasal dari berbagai jenis senjata. Tulang-tulangnya hancur, meninggalkan sosok itu tanpa bagian yang utuh. Meski tubuhnya sudah rapuh, semangat juangnya masih membara. Kesan yang muncul adalah dia bisa berdiri dan melawan 3.000 kaisar lainnya selama 3.000 ronde. Menghancurkannya tidak akan memberikan dampak apapun pada tekadnya untuk bertarung. Ia terlahir untuk bertarung dan akan terus mencoba pertarungan setelah mati. Rekan bantuan Daois Valet Abyss, saya mohonmu. Pria itu berjalan goyah, bergoyang 3 kali setiap kali melangkah. Angin sepoi-sepoi bisa menjatuhkannya. Rekan Dewa Perang Tao, dia tidak terkejut melihatnya, kemana kamu pergi untuk mengadili kematian kali ini? Dia tidak lain adalah Dewa Perang Dao Lord yang pernah berperang melawan pasukan pengadilan surgawi di luar kota Dao. Keduanya tampak seperti teman. Hahaha, siapa lagi kalau bukan anak yang tidak berbakti itu? Para kakek tua dari istana surgawi juga ikut campur. Dia tertawa menanggapi. Sepertinya ilmu pedang jas once membaik lagi, katanya setelah mengamati luka-lukanya lebih dekat. Tuan, Anda juga di sini. Dewa Perang melihat Li Qiye dan tertawa, haha, sepertinya saya akan diselamatkan juga. Dia tertawa bahak, dengan sikap riang dan tanpa beban, tidak menunjukkan tanda-tanda malu. Dia kabur seperti anjing yang memukul hari ini meskipun dia adalah penguasa Dao terbaik. Meskipun demikian, dia tidak keberatan sama sekali karena itu adalah kejadian yang biasa. Ia telah selamat dari pertempuran yang tak terhitung banyaknya pada saat itu dan tidak pernah merasa dipermalukan seperti banyak rekannya. Pengembangan dirinya bergantung pada pertarungan, selalu tumbuh lebih kuat setelah setiap kekalahan berikutnya. Oleh karena itu, banyak orang menganggap kekalahan sebagai hal terbesar dalam hidup mereka, sementara dia mengira itu hanyalah makanan biasa. Yang pertama menghindari pertempuran yang tidak dapat dimenangkan, dan hanya memilih untuk berperang dalam situasi yang lebih baik. Jika mereka kalah dan selamat, mereka akan mengingatnya dan mencoba segala cara untuk membalas dendam ini di masa mendatang. Dewa Perang tidak peduli dengan semua ini. Di benua abadi saja, dia kadang-kadang menyerang pengadilan surgawi dan biasanya dikelilingi oleh para pembudidaya terbaiknya. Ia melarikan diri demi keselamatannya setelah setiap kekalahan, babak belur dan pukulan. Setelah pulih sepenuhnya, ia akan berlari kembali dan melakukan hal yang sama lagi. Ia juga menantang para petarung acak, apapun golongannya, dengan tujuan untuk tumbuh lebih kuat. Begitulah, kecintaannya pada pertempuran menjadi terkenal sehingga banyak yang secara aktif menghindarinya. Mengalahkannya tidak ada artinya. Tanpa membunuhnya secara langsung, dia akan selalu kembali dengan lebih kuat dan memastikan bahwa lawan tidak akan merasa tenang. Kamu telah mencapai titik jenuh, berjuang untuk meningkatkan diri tidak lagi berguna. Akumulasinya sudah mencapai batasnya. Li Qiye menatap dan berkomentar. Saya tahu, Tuan. Dewa Perang berkata sambil tersenyum, tapi apa cara lain yang bisa saya lakukan? Mungkin hanya kematian yang bisa mencerahkanku. Dia tidak cukup berpikir untuk berpikir bahwa dirinya tidak bisa dibunuh. Suatu hari, dia akan mengorbankan nyawanya untuk lawan yang jauh lebih kuat. Meskipun demikian, dia memiliki pandangan yang ingat tentang kematian. Jika dia tidak bisa bertarung,
dia mungkin juga sudah mati. Bangkit dari kematian, mungkin saja, kata Li Qiye. Para pahlawan melihat hal yang sama. Dewa Perang bercanda, tetapi saya masih kekurangan sesuatu sebelum kematian. Ketika aku mengumpulkan cukup penguasaan, aku akan mengikuti saranmu untuk menerobos setelah kematian. Atau kamu mungkin akan mati saja. Li Qiye tersenyum. Aku juga sudah mempertimbangkannya. Aku tidak akan menyesal karena aku telah mendedikasikan hidupku untuk berperang. Mati di medan perang adalah keinginanku yang lain, itu akan menjadi akhir yang sempurna. Dewa Perang tertawa terbahak-bahak. Ia dilahirkan untuk menelepon dan akan mati demi hal itu juga. Ia menyambut kematian sementara yang lain takut akan hal itu. Bam! Dua sosok jatuh menghantam bumi, menyebabkan gempa dahsyat dan meninggalkan lubang di belakangnya. Mereka segera mengepungnya sementara aura mereka terpancar ke seluruh lembah, hampir menghancurkannya. Keduanya adalah pria parubaya. Salah satu dari mereka tidak bersenjata, tetapi berdiri dengan postur yang berwibawa. Tubuhnya tampak menjulang tinggi ke langit. Kabut biru misterius di sekelilingnya, menjadikannya tampak misterius dan penuh rahasia. Pria lainnya memiliki pedang yang diikatkan di punggung. Meskipun masih tersarung, pedang itu membuat bulu kuduk meremang. Hanya niat pedang saja yang dapat membunuh siapapun. Satu tebasan saja bisa menentukan pertempuran apapun. Tebasan kedua akan memenggal kepala para dewa. Tebasan ketiga, tidak ada yang layak. Kaisar Abadi King Xuan, Kaisar Abadi Sandao. Valet Abyss menyebutkan gelar mereka. Keduanya berasal dari 9 dunia. King Xuan mendirikan kerajaan kuno misterius biru dan Sandao adalah kaisar abadi keduanya. Sayangnya, kerajaan mereka telah hancur bahkan sebelum bencana besar. Kalian berdua sudah ada di sini. Jauh lebih cepat daripada hanya sekali. Dewa Perang tertawa setelah melihat mereka. Aura King Xuan menyebar ke seluruh ruang dan waktu, mampu mendukungnya selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Mengenai Sandao, niat pedangnya terus menghancurkan udara. Rumor mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat tebasan ketiga dirinya dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Tentu saja, kepercayaan ini berasal dari 9 dunia, tidak diketahui apakah ini berlaku di 13 benua. Meskipun Anda cukup cepat, kami mulai terbiasa dengan teknik dan pola pengungsi Anda, rekan Daois. King Xuan berbicara dengan suara yang berdenting dan jelas, menyerupai penyok logam dan batu giok. Suara itu menyegarkan alih-alih mengganggu pendengar. Namun, kamu tetap gagal menangkapku setiap saat. Dewa Perang tetap tenang. Kali ini kamu tidak akan bisa lolos, rekan Daois. Sandao berbicara dengan nada dingin, membuat para pendengar merasa seolah-olah pedangnya hanya beberapa inci dari leher mereka. Keduanya melihat Valet Abyss terlebih dahulu. Ekspresi King Xuan menjadi serius saat dia berkata, "Jadi, kamu tinggal di sini, rekan Daois." Selanjutnya, mereka menatap Li Qiye dan menjadi terkejut, terhuyung mundur satu langkah. Sepertinya kalian belum melupakan kenalan lama ini. Li Qiye tersenyum pada mereka. Keduanya saling bertukar pandangan, memiliki hubungan yang mirip dengan Dewa Perang dan penguasa Dao sekali saja. Guru Suci, King Xuan memiliki ekspresi serius. Generasi mendatang hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang Li Qiye, hanya mendengar beberapa legenda di sana-sini. King Xuan berbeda, dia mengenal Li Qiye dan kecenderungannya yang kejam. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kematian, bahkan kaisar dan raja sekalipun. Dia telah membantai banyak dari mereka di zaman sebelumnya. Lama tidak melompat, Guru Suci. Sandao, meski terkenal, tidak berani berpose lancang dan mendominasi di hadapan Li Qiye. Sayangnya, Azure misterius sudah musnah. Kalau tidak, terlibat dalam pertempuran di sana pasti menarik. Komentar Li Qiye, mereka berdua tidak merasakan apapun tentang kehancurannya, hanya memikirkan kemungkinan melawan Li Qiye. Tidak apa-apa, mereka hanya keturunan yang tidak tahu apa-apa, kata King Xuan. Seperti banyak orang lain, waktu menghapus perasaan dan menyimpannya di kerajaannya meskipun telah berusaha keras sejak awal berdirinya. Dia telah meninggalkan 9 dunia itu sejak lama, tetapi meskipun dia tidak meninggalkannya, keturunannya di sana pada akhirnya akan menjadi orang asing baginya. Tanpa keterlibatan Li Qiye, orang lain bisa saja menghancurkannya, apalagi bencana besar. Kalian tahu apa yang akan terjadi hari ini, kan? Li Qiye bertanya kepada mereka. Keduanya berpikir dalam diam.
Mereka tidak segan-segan menyerang siapapun yang menghalangi jalan mereka, termasuk Valet Abyss. Sayang, tidak ada hal baik yang bisa dihasilkan dari menyerang Li Qiye. Guru suci, kami tidak punya niat untuk melawanmu. Sandao berkata, tidak ada perseteruan di antara kita jadi kami tidak akan menimpa nyawa kami untuk hal yang sia-sia. Meskipun memang tidak ada perseteruan di antara kita, aku harus membunuh kalian berdua jika kalian tetap tinggal di istana surgawi. Li Qiye tersenyum pada mereka. Keduanya membeku dan terhuyung mundur lagi. Bagaimanapun, mereka memiliki cukup pengetahuan tentang Li Qiye untuk membuatnya takut. Guru suci, sekarang sudah berbeda. King Xuan menggelengkan kepalanya, dengan kembalinya tamu, pengadilan surgawi akan terhenti dan mendominasi era ini. Kita hanya menuruti apa yang tak terelakkan. Apakah kalian berdua pernah menuruti apa yang tak terelakkan saat kalian masih muda? Bukankah kalian menentang surga? Li Qiye berkomentar. Keduanya tidak memberikan respon. Dahulu kala, mereka memulai sebagai junior muda dan akhirnya menjadi kaisar abadi. Mereka adalah serangga yang pernah menghadapi raksasa tetapi tidak pernah menyerah. Bam! Renungan mereka berhenti ketika seorang pria lain datang dengan aura putus asa yang menusuk. Aura itu membuat udara dan membuat orang lain merasa seolah-olah hati mereka ditusuk oleh 10.000 pedang. Cucu berbakti, akhirnya kau datang juga. Dewa Perang tertawa setelah melihatnya. Ini bukan upaya untuk mewujudkannya karena, dalam hal senioritas dan hubungan darah, Dewa Perang memang leluhur Jas Once. Leluhur, apakah kamu memiliki kekuatan untuk bertarung lagi? Sekali saja mengamati pemandangan itu, pandangannya setelah melihat Valet Abyss dan Li Qiye. Namun, dia berasal dari Daoist Sword Ground dan memiliki kecintaan yang sama terhadap pertempuran seperti leluhurnya. Dia tidak memiliki keraguan yang sama seperti King Xuan dan Sandao. Bukan hari ini, kita akan bermain lagi nanti. Dewa Perang tertawa, tidak mempermasalahkan pilihan hidup Jas Once. Nenek moyang lainnya akan murka dan geram setelah ada keturunan yang bergabung dengan pengadilan surgawi dan mencoba membunuh mereka, sebuah tindakan pembangkangan dan amoralitas yang tidak berbakti, sebuah pengkhianatan terhadap akar mereka. Namun, Dewa Perang tidak menaruh dendam terhadap Jas Once. Pengadilan surgawi menginginkan nyawamu jadi kami harus mengambil kembali kepalamu, leluhur. Jawab sekali saja, sayangnya, aku ingin hidup hari ini, jadi sebaiknya kau melupakan saja ide itu dan pergilah. Aku akan membunuhmu saat kita bertemu lagi. Dewa Perang tangannya dengan acuh tak acuh. Ayo serang aku, leluhur. Sekali saja menuntut, tidak merasa malu dalam mencoba membunuh leluhurnya. Lain kali, lain kali. Dewa Perang mengayunkan tangannya lagi seolah mengusir lalat sambil tertawa bahak. Yang lain saling bertukar pandang. King Xuan menggelengkan kepalanya, jelas tidak ingin memulai keributan. Sekali saja menatap Li Qiye dan merasakan dorongan untuk bertarung. Meskipun demikian, dia mengungkapkan ide ini. Baiklah, lain kali saja, leluhur. Sekali saja berbaring terlebih dahulu sebelum melakukan hal yang sama kepada Valet Abyss dan Li Qiye, Tuan, rekan Daoist, mohon maaf atas kunjungan yang tidak diundang. Selamat tinggal. Dia pergi setelah itu, tidak peduli tentang apapun di luar memajukan ilmu pedang. Guru suci, selamat tinggal. King Xuan dan Sandao tidak ingin mati hari ini. Jika aku melihat kalian berdua di pengadilan surgawi, aku akan membunuhmu saat itu juga. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Keduanya terdiam sejenak sebelum Sandao menjawab, kami harap kami tidak perlu menentangmu, Guru Suci. Dengan itu, mereka menghilang di cakrawala. Dewa Perang langsung jatuh ke tanah dan mulai menyembuhkan diri. Kemajuan pesat dapat terlihat karena ia menguasai Dao Puncak. Namun, pemulihan total membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih, rekan Daoist dan Tuan. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan membungkuk. Rekan Tao, kecerobohanmu akan menjadi kehancuranmu. Valet Abyss menggelengkan kepalanya. Hahaha, aku tidak kehilangan apapun karena kematian akan datang untuk semua orang. Dewa Perang berpikiran terbuka tentang masalah ini. Dia membungkuk lagi dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan umur panjang. Aku tidak akan merepotkanmu lagi dan akan pergi. Dia melangkah satu langkah dan menghilang dalam sekejap mata. Dia adalah seorang berpikiran yang tegas yang mengikuti kata hatinya tanpa ragu-ragu. Pendekatannya dalam pertarungan mencerminkan ketegasan yang sama. Dia akan mati di medan perang.
Dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ini adalah salah satu hasil dari jalur Dao. Li Qiye tersenyum. Baiklah, aku penasaran seperti apa hasil Daoku nanti. Dia memikirkannya sebentar sebelum menjawab. Dewa Perang memiliki tujuan yang jelas mengenai kematian. Dia tentu saja tidak menginginkan hal yang sama, tetapi tidak punya pilihan lain. Guru suci, bagaimana Anda ingin mati? Tanyanya. Seperti manusia biasa. Jawabnya tanpa berpikir. Seperti manusia biasa. Dia terkejut mendengar, tapi bagaimana? Kita tidak bisa mati seperti mereka. Mereka berdiri di puncak sambil memandang ke bawah pada manusia seperti semut. Kehidupan di bawah sana hanyalah setitik debu. Selain itu, mengingat status dan kekuasaan mereka, mereka lebih suka keluar dengan cara yang lebih dipercaya dan agung. Apakah Anda tidak memikirkan keabadian, Guru Suci? Dia bertanya lagi, berpikir bahwa Li Qiye mungkin adalah eksistensi yang paling mungkin mencapai tingkat ini. Peluangnya lebih besar daripada kaisar atau penguasa wilayah manapun, namun dia mencari kematian manusia biasa. Hidup selamanya di dunia ini adalah kutukan, tidak termasuk kutukan. Ia menatap ke kejauhan dan berkata, bagaimana ini bisa menjadi kutukan? Gumamnya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki kehidupan kekal? Tanyanya, saya akan meneruskannya, katanya. Daomu akan selesai pada saat itu. Pedang dan daomu akan berada di puncaknya. Katanya, itu benar. Dia memikirkan masalah itu. Untuk mencapai kehidupan kekal berarti menyelesaikan daonya. Apa tujuan selanjutnya? Apakah ada tujuan lain yang layak dikejar? Kematian sulit dicari jika Anda sudah sejauh itu dengan dao. Katanya, saya hanyalah matahari terbit, yang baru muncul ke permukaan dan memulai perjalanan Tao, katanya dengan rendah hati dan sedikit malu. Anda harus menikmati prosesnya, proses yang menyenangkan dan memuaskan. Nikmati saja, katanya, aku akan mengingatnya. Dia mengangguk. Menekuni suatu ilmu Tao adalah sebuah keberuntungan tersendiri, katanya sebelum mulai berjalan pergi. Guru suci, kapan aku harus mengembalikan pedang itu? Serunya, ketika kamu siap untuk membuat sendiri. Dia tersenyum. Dia setuju dengan logika ini sebelum memikirkan hal lain dan berteriak, Guru suci. Kaisar Selatan senior juga ada di medan perang. Apa yang sedang dia lakukan? Dia berhenti dan berbalik. Saya tidak tahu secara spesifik, tapi senior itu bercerita tentang kematian pengunjung itu, tentang bagaimana sesuatu jatuh, salah satu dari dua yang ada. Dia membekukan sebelum pendinginan. Satu dari dua, mata Li Qiye bertambah. Si senior tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi tampak memposting untuk memposting, setelah menemukan beberapa petunjuk. Katanya, baiklah, kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Li Qiye tersenyum dan menghilang. Dia membungkuk ke sana kemari beberapa kali sebelum menghela napas pelan dan kembali ke bengkelnya. Li Qiye punya gambaran bagus tentang apa yang dicari Kaisar Selatan. Medan perang kuno itu sangat luas, meliputi ruang di atas tempat tangan itu turun. Menemukan satu hal di antara bintang-bintang yang pecah agak sulit bahkan bagi para kaisar dan raja. Di sisi lain, Li Qiye memiliki titik awal yang lebih baik karena ia mengetahui hal itu. Dia melintasi dimensi sebelum mencapai area gelap. Area ini tidak gelap seperti dalam gelap versus terang, area ini hanya tidak memiliki afinitas. Cahaya tidak bisa datang ke sini atau langsung dilahap habis, sehingga menghasilkan kegelapan ini. Orang akan merasa tidak ada jalan di depan. Bahkan cakrawala pun tidak bisa dilihat, membuatnya tampak agak berbahaya. Namun, ada makhluk bercahaya yang muncul dari dalam, yang memungkinkan orang lain untuk mengamati dari kejauhan. Banyak tokoh besar menunggu di luar, semuanya setenar mungkin. Beberapa tokoh tingkat kekuasaan terlihat. Ledakan, makhluk itu memancarkan sinar keluar, ingin mengeluarkan seluruh hamparan kegelapan. Sayang, sang penakluk puncak ini masih belum bisa melakukannya. Suatu kekuatan yang tak dikenal segera membatasi pancaran sinarnya. Pemandangan ini bagaikan tumpukan kayu bakar yang tiba-tiba menyala dengan kobaran api yang membumbung tinggi, lalu tiba-tiba datang embusan angin kencang yang menghabiskan api yang berkobar itu dengan cepat. Gemuruh, kekuatannya tak terbayangkan dan ia melawan balik tekanan yang tak. Sinar kekalahannya kembali menguat setelah melemah. Sinar itu tidak dapat padamkan sepenuhnya, bahkan percikan api pun akan mengembang lagi untuk selamanya. Ia mengenakan satu set baju zirah yang terbuat dari logam suci yang tidak diketahui.
Sayangnya, baju zirah itu tampak usang karena bekas panah dan tombak, setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung banyaknya dan menahan banyak serangan dari senjata-senjata yang hebat. Penakluk yang teguh. Seorang penonton membisikkan gelarnya. Dia juga ada di sini, bisik yang lain. Tegas, gelar yang mengundang rasa hormat dan kekaguman. Dia adalah salah satu penakluk terkuat di Celestial Court, setara dengan Light Dragon, Heaven Boreal, dan Titanic. Meskipun demikian, ia berbeda dari ketiganya yang ditakdirkan menjadi hebat sejak lahir. Naga Cahaya merupakan seorang jenius unggul yang dikultivasikan oleh Celestial Court dengan seluruh sumber dayanya. Bakat dan pemahaman Heaven Boreal sudah terlihat sejak usia muda, benih yang sempurna untuk dikembangkan. Selain itu, ia cukup beruntung menemukan Heaven Boreal Dual Wells, salah satu dari 9 kitab suci surga. Titanic tidak kalah, berasal dari klan kekuasaan dan merupakan keturunan Crimson Emperor. Selain itu, ia lahir dengan sendok emas, tulang abadi. Di sisi lain, Resolute muncul dari ketiadaan. Ia memulai dari menjadi prajurit pengadilan surgawi, mengabdi di berbagai pertempuran dan terus berkembang setelah setiap pertempuran. Ia ikut serta dalam Immemorial Epoch, Sky Splitter, dan Grendao, dan meninggalkan jejaknya di game masing-masing. Selama zaman abadi, ia tumbuh dan berkembang melalui ujian darah dan keringat, naik pangkat dari prajurit biasa menjadi kapten. Selanjutnya, ia naik pangkat menjadi komandan saat ia menjadi cukup kuat untuk melawan Raja Naga dan Dewa Kuno. Langkah selanjutnya membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya, membuktikan bahwa Dao-nya adalah seorang penakluk. Begitu Sky Splitter dimulai, ia menantang Kaisar Abadi Fei Yang dan Kaisar Abadi Buzan, memimpin pasukannya dengan sangat ahli. Pasukannya selalu muncul dengan kerusakan paling kecil. Mungkin ini karena keahliannya dalam menulis atau asal-usulnya yang sederhana sebagai prajurit biasa. Dia selalu menjadi ancaman bagi rakyat, dan sejak saat itu dia menjadi batu penjuru pengadilan surgawi. Mengenai Grendao, dia mengambil alih jabatan panglima tertinggi bagi semua legiun. Memimpin mereka dalam berbagai ekspedisi tanpa celah. Konon mengatakan dia diapresiasi oleh para eksistensi tertinggi di pengadilan surgawi, Kaisar Nether dan Kaisar Pedang. Mereka bahkan menawarinya posisi penguasa, tetapi dia menyukai pasukan dan menolaknya, membuat semua orang terkejut. Ia datang dari ketiadaan yang dihormati oleh kedua belah pihak. Bahkan para kaisar dan raja menghargai keberhasilannya yang tak tertandingi, menyadari bahwa ia tidak berbakat dan ia juga bukan bangsawan seperti mereka. Anggota rakyat juga menghormatinya. Bagaimanapun, sebagian besar petani berasal dari ketiadaan. Prestasinya merupakan cerminan dari aspirasi mereka. Jika ia mampu melakukannya, mereka juga akan mampu bertahan dan mencapai puncak. Saat ini, dia tampak seperti lilin yang tertiup angin di antara hamparan luas. Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Ledakan. Dia mengaktifkan kembali vitalitasnya yang tak terbatas, memberdayakan api kesejahteraannya. Sebagai puncak-puncak, aktivasi daya masih mengirim orang melayang meskipun berada 10 juta mil jauhnya. Para sahabat yang lebih kuat masih seolah-olah merasa olah dada mereka baru saja dihantam batu besar, menghancurkan tulang-tulang mereka. Biasanya, tekanan yang dapat di tangan mereka tidak terhitung, tetapi gelombang kejutnya saja sudah menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Engah, api kekaisaran membubung ke atas, mampu membakar langit dan bumi. Sayangnya, kekuatan tak kasat mata dalam kegelapan segera memuaskan api itu, menguranginya hingga seminimal mungkin. Baiklah, matanya memancarkan dan memancarkan cahaya dingin. Pertempuran terjadi saat dia merentangkan kedua lengannya. Dia pergelangan tangannya dan getarannya menghasilkan untaian cahaya. Ledakan. Sebuah pohon anima muncul dan melepaskan kekuasaannya di dalam pelukannya. Pohon itu berdiri tegak, seakan ingin menanyakan seluruh bentangan itu. Untaian sinarnya mengandung kekuatan 3000 dunia. Dia memukulkan kedua lengannya ke tanah seolah sedang memukul genderang. Para penonton dari jarak jauh merasakan diri mereka berubah menjadi kabut berdarah. Tanah di bawah dan langit di atas hampir runtuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia memukul berulang kali. Dampaknya menyebabkan riak spasial berputar keluar di hamparan gelap. Namun, dia tampaknya tidak berhasil menembus permukaan gelap itu. Apa yang sedang dia coba lakukan? Para kaisar dan penguasa Dao menjadi penasaran selama rentetan serangan itu.
Akhirnya, sesuatu yang benar-benar muncul dari permukaan yang gelap. Bagian bawahnya tampak seperti dunia yang gelap dan sesuatu yang baru saja terbangun. Semua orang merasa kesulitan mengenali sosok yang melompat keluar dari bentangan gelap itu. Makhluk itu tampak seperti manusia tetapi seluruhnya tertutup rumput laut hitam, atau begitulah yang terlihat. Makhluk yang memegang senjata yang sama mustahilnya untuk dibedakan. Makhluk itu juga tertutup rumput air hitam yang sama. Mungkin makhluk itu sudah tenggelam terlalu lama di bawah air dan tertutup rumput ini. Oleh karena itu, ia lebih menyerupai dahan pohon yang tebal dan panjang daripada apapun. Cukup, tegas, teriak sosok itu. Para pendengar merasa heran karena makhluk tak dikenal ini mengenali sang penakluk teguh. Terlebih lagi, suara laki-laki dan dia tampak jernih, bukan iblis atau setan yang mengamuk dari kegelapan. Apakah mereka teman atau musuh? Bersihkan jalan supaya aku bisa masuk. Suara resolut mengandung kekuatan luar biasa yang mampu menekan semua makhluk hidup. Kau mengundang kematian. Pria rumput laut itu berteriak dengan marah dan melepaskan aura kekuasaan yang menyilaukan. Senjata di tangannya mengeluarkan teriakan yang menggema, siap untuk mendominasi. Dia mengayunkan senjatanya, dan 6 jalur muncul, mencekik semua orang. Senjata aneh itu sepertinya tidak mampu memberikan segalanya. Memblokir sepertinya bukan pilihan bahkan bagi para kaisar. Tegas mengangkat lengan dan baju besinya bersinar dengan cahaya surgawi. Klang, klak, klak. Suara itu mengikis dan mengikis sang kaisar saat sebuah gambaran halus dari istana surgawi muncul di belakangnya. Hancurkan. Dia menerjang ke depan, menghindari hantaman itu dan menghantamkannya dengan kedua lengannya. Sebuah ledakan dahsyat meledak. Serangan itu tampaknya menghancurkan tulang punggung dunia. Semua orang merasakan nyeri tiba-tiba yang menyentak di sekujur tubuh mereka. Diserang olehnya berarti kematian yang pasti. Manusia rumput laut mengangkat senjatanya secara horizontal untuk menangkis hantaman itu. Benturan itu menyebabkan percikan api berhamburan seperti meteor. Penonton segera mundur, semakin jauh, semakin baik. Tegas memancarkan kekuatan dari pohon anima yang bersinar di lengannya, menjadikan mereka objek terberat di dunia. Di sisi lain, manusia rumput laut mempertahankan posisinya, tidak dihancurkan oleh resolut. Hanya sedikit orang di dunia yang mampu menandingi sang penakluk teguh, namun kekuatan tak dikenal ini mampu melakukannya. Namun, tak seorang pun dapat menemukan identitas pria itu. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat keluar sambil memancarkan jejak yang mempesona, menyerupai galaksi. Anak panah itu tampaknya dibuat dengan pemurnian bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, memiliki ketajaman dan bobot yang tak terukur. Waktu seolah berputar balik karena suara ledakan di lintasannya hanya terdengar saat muncul di hadapan manusia rumput laut. Daya mematikannya tidak dapat dilebih-lebihkan. Serangan diam-diam. Orang-orang hebat tidak dapat bereaksi tepat waktu sementara karakter tingkat mempengaruhi merasakan kekuatan anak panah dan berteriak. Jika seseorang lengah, kehancuran pasti terjadi. Namun, manusia rumput laut mengumpulkan kegelapan di satu tangan, memanfaatkannya sebagai perisai untuk memblokir panah anak-anak. Ledakan. Dampaknya dapat memaksimalkan ruang angkasa itu sendiri, melepaskan miliaran bintang. Bam! Sayang, dia tidak lagi memegang senjatanya dengan kedua tangan sehingga resolut memenangkan pertarungan, mendaratkan serangan langsung setelah menghancurkan pertahanan. Dia terhuyung mundur dan termakan darah, menyebabkan kerusakan serius akibat penyergapan itu. Begitu orang-orang tenang, mereka melihat kembali anak panah itu dan melihat seorang pria berdiri di tengah bintang-bintang. Dia tampaknya menjadi pusat intimidasi surga. Ketika ia menarik tali busurnya, bintang-bintang membentuk anak panah yang panjang. Menanamkan kekuatan surgawi memungkinkan anak panahnya menembus apapun di dunia fana. Penguasa Dao penembak bintang. Seorang jagoan mengenalinya, seorang penguasa Dao dari 8 Desoles yang ahli dalam penyergapan jarak jauh. Banyak lawannya yang berhasil dikalahkan tanpa menyadarinya. Itu dia, pria rumput laut yang terluka itu menjadi pucat pasi. Bam! Sesuatu seperti kunci Dao hancur, melepaskannya dari ikatannya. Gemuruh, dia berdiri tegak sementara ledakan terjadi di sekitarnya. Setelah itu, dia mendapatkan aura gelap, matanya bersinar dengan warna yang sama. Ia menyerupai Raja Iblis, yang menyatu dengan kegelapan. Ledakan, serangannya tidak lagi menggunakan cahaya kegelapan, melainkan kegelapan kuno.
Orang-orang hebat telah berubah menjadi darah, hanya ketakutan yang lebih kuat yang berhasil bertahan dari aura gelapnya. Kekuatan seperti itu membuat semua orang ketakutan. Sial, raut wajah Resolute berubah masam. Suara mendesing. Senjata rumput laut itu berubah dan menyerupai tombak petir hitam. Tombak itu melesat dengan kecepatan yang menakutkan, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan sepanjang jalan. Tombak itu menembus dada Starshooter dalam sekejap mata, menyebabkan darah menyembur ke udara. Ah! Teriaknya sambil terlempar ke belakang akibat benturan, mengotori area itu dengan darahnya sebelum jatuh ke bawah. Tombak hitam itu kembali ke manusia rumput laut setelah mengalahkan seorang penguasa Dao dengan tergesa-gesa. Manusia rumput laut tampak mengamuk, berubah menjadi iblis raksasa. Ia mulai mengayunkan senjatanya dengan pembohong namun menampilkan gerakan yang melampaui Dao tertinggi, kombinasi utama antara kecakapan fisik dan kebijaksanaan mendalam. Saat senjata itu menari, ia menggerakkan siklus memutar dan mengendalikan aliran yin dan yang. 6 jalur mengikuti jejaknya bersama dengan siklus karma. Ia tampak tak terpecahkan dalam kondisi ini. Gemuruh. Akhirnya, benua ke-6 dipengaruhi oleh tarian bela dirinya. Tentu saja, sasarannya, sang penakluk teguh, menghadapi beban serangan itu. Meskipun demikian, dia tetap tenang karena dia tidak mengalami pertempuran yang sulit. Setiap langkah mundur berarti menciptakan penghalang kuat lainnya yang mampu menyegel dunia. Sayangnya, kecakapan bertarung dan tekadnya terbukti tidak berguna hari ini. Iblis yang mengamuk menghancurkan pertahanannya dan akhirnya, bahkan citra pengadilan surgawi pun hancur, membuat semua orang kecewa. Ledakan, tegas akhirnya tertembak dan terlempar sambil kelaparan darah. Semua orang merasakan sakit yang hebat seolah-olah tubuh mereka hancur. Mereka menyadari betapa mengerikan yang mengamuk ini. Seorang yang berdekatan dengan puncak seperti Resolute hanya bisa bersembunyi. Setelah persediaan seteguk darah, Resolute tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung dan melarikan diri melalui ruang angkasa. Raksasa itu marah dan berusaha mengejarnya. Sayangnya, ia tidak bisa meninggalkan hamparan gelap itu dan ditarik kembali oleh sesuatu yang tampak seperti tangan tak terlihat. Hal ini membuatnya semakin gila. Ia membuka mulutnya dan mulai menghisap semua orang dalam radius 10 juta mil. Benua-benua yang hancur, bintang-bintang, dan para sahabat yang masih terlalu dekat ditelan dan dilahap. Yang terakhir tidak dapat menghentikan daya hisapnya meskipun telah melepaskan kekuatan penuh mereka. Lari! Para kaisar dan raja bereaksi cepat dan menghalau pasukan pemakan itu, sehingga mereka bisa melarikan diri tepat pada waktunya. Sayangnya, beberapa orang yang menerimanya lebih lemah termasuk para penguasa Dao kehilangan kendali atas tubuh mereka dan tertarik ke arah monster itu. Selesai, beberapa dari mereka berteriak ketakutan, mengetahui bahwa mereka akan menjadi santapan lezat. Tutup mulutmu, sebuah suara tegas menggema dan sesosok tubuh melesat menembus angkasa, memasuki tiba-tiba kegelapan. Siapa lagi kalau bukan Li Qiye? Setelah satu langkah masuk, dia menamparkan monster itu tanpa menahan diri. Pukulan ini cukup kuat untuk menghancurkan rahang seorang dewa. Rahang raksasa itu mengatup rapat dan kekuatannya pun terhenti. Para jagoan besar itu ketakutan setengah mati dan langsung lari menjauh. Mereka berkeringat dingin, tidak ingin berlama-lama di dekat monster itu sedetik pun. Monster itu membuka mulut lagi, ingin memanaskan Li Qiye. Dia mencibir dan menekan dengan telapak tangannya, menekan langit. Dengan suara keras, kepala monster itu terdorong ke bawah dan mulutnya tertutup rapat lagi. Gemuruh, monster yang marah itu mulai mengecil, tidak mampu menahan tekanan meskipun dalam kondisi berdaya. Ia terus didorong ke dalam kegelapan dan rintangan tak berujung. Kegelapan mencakup segalanya di bawah, seseorang tidak akan dapat melihat tangannya sendiri. Mustahil untuk menentukan lokasi seseorang dalam kegelapan yang pekat ini atau mengenali kekuatan di baliknya. Untungnya, ini bukanlah kegelapan yang jahat. Kegelapan itu tidak memiliki afinitas yang sama sekali dan tidak rusak. Ini tampaknya merupakan manifestasi dari kekuatan tertentu. Monster itu kembali menjadi manusia rumput laut yang menerjang ke atas, menarik waktu dan ruang bersamanya. Semua Dao di dunia hancur di hadapan kekuasaan. Ini adalah bentuk kekuatan yang paling murni, tidak memerlukan teknik atau Dao, tetapi mampu menghancurkan kaisar dan raja. Mata Li Qiye membuka saat dia mengangkat kakinya untuk memberikan tendangan kuat seperti cambuk.
Pria rumput laut itu tidak dapat menahan kekuatannya dan terlempar kembali ke permukaan yang gelap, menyemburkan darah pembohong. Meski begitu, dia masih terus mengamuk hingga Li Qiye menyentuh dadanya. Ia menjerit dan meraung, ingin lepas dari tekanan itu. Sayangnya, rasanya seperti beban dunia yang tak terhitung banyaknya. Ini mempengaruhi kekuatan gelap yang tertanam dalam dirinya juga. Dengan kekuatan ini yang tersegel, pandangan menjadi jernih kembali. Guru suci, tolonglah aku. Dia sangat gembira setelah melihat Li Qiye. Lihatlah kekejian yang telah kau alami. Li Qiye menatapnya dengan tidak setuju sebelum menyebarkan cahaya primordial ke telapak tangannya. Bas! Sinar seperti jarum mulai menusuk tubuh pria itu, berubah menjadi landak dan membuatnya pingsan. Meletus. Tangan Li Qiye memasuki tubuh manusia rumput laut itu, seolah-olah melelehkannya. Dia mencengkeram jantungnya dan menyebabkan lelaki itu meraung dan mengejang rasa sakit, mirip dengan manusia yang mengalami gangguan urat dan sumsum tulang belakangnya. Li Qiye mengeluarkan sesuatu darinya. Benda itu menyerupai jantung dan masih berdetak. Namun, benda itu mekanis dan tampak jahat karena tentakelnya tumbuh darinya. Mereka melilit pergelangan tangan Li Qiye seperti pelat baja, menyebar ke seluruh lengan seolah ingin menutupinya dengan baja. Rumput hitam tumbuh darinya, rumput yang sama yang tumbuh pada pria sebelumnya. Semua orang mengerti muncul setelah melihat ini, semuanya dimulai dari hati. Sayangnya, benda itu tidak berhasil menyerang Li Qiye karena sinar primordial yang terpancar dari tangan. Ini adalah kekuatan yang sudah ada sejak awal waktu, jenis paling murni yang tersedia tanpa ada hubungan dengan cahaya atau kegelapan. Cahaya itu membuat hati dan membuatnya merasa terancam, berniat untuk melarikan diri. Namun, Li Qiye memegangnya dengan kuat dan terus membiarkan sinarnya menembus ke dalam. Bas! Sinar yang tajam itu dihilangkan di dalam hati. Saat mereka berkembang biak, mereka tampak membedah hati, membuang semua bagian daging dan kegelapan. Jalan keluar yang mengalir dari celah itu seperti darah. Begitu proses itu selesai, sinar-sinar purba mencair menjadi cairan dan menggantikan darah yang hilang. Detak jantung menjadi lebih kuat dan teratur, menyerupai urat nadi langit dan bumi. Jantung telah memperoleh afinitas primordial dan semua kekuatan lainnya. Dengan hilangnya kotoran, orang dapat melihat bahwa ini bukanlah jantung dalam pengertian konvensional, tetapi jantung yang terbuat dari hukum Dao misterius yang tak terhitung banyaknya yang dijalin dengan rumit. Hukum-hukum misterius itu tampak abu-abu seolah-olah telah dipol. Masing-masing menampilkan kilauan warna-warni dan tampak seberat galaksi. Dengan setiap dorongan, jantung mekanis ini melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Jantung ini dapat ditempatkan pada entitas apapun dan berfungsi sebagai kekuatan pendorong kehidupan. Memegang jantung terasa seperti menggendong kehidupan itu sendiri di telapak tangan seseorang. Setelah pemurnian, Li Qiye mengembalikan jantung aneh itu ke dada pria itu. Awalnya, dia menolak proses tersebut, tetapi berhenti bergerak setelah jantung dikeluarkan. Zas! Sinar primordial diaktifkan setelah jantung dipasang. Sinar itu bergerak ke seluruh tubuhnya dan memulai proses pemurnian. Untaian seperti rumput laut itu perlahan-lahan jatuh dari permukaan. Ia telah tersebar seluruhnya, sepertinya memiliki banyak lubang di tubuhnya. Setiap inci dagingnya diwarnai dengan kegelapan. Begitu hati itu menyatu dengannya, untaian kegelapan dalam dirinya pun menjadi murni. Ia terbangun dan menghela nafas lega, kewarasannya kembali. Hatinya menjadi lebih kuat dan memancarkan afinitas primordial, menjadikannya tampak sakral dan transenden. Dia melihat masalah dan merasa sangat gembira. Dia bersujud di hadapan Li Qiye dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku dan memberiku keberuntungan ini, Guru Suci. Bagaimana aku bisa membalasmu?" Setelah rumput luar anehnya disingkirkan, ia mendapatkan kembali penampilan aslinya, seorang pria muda yang memiliki aura kuno yang proporsional dengan usianya yang sebenarnya. Sikapnya yang riang mencerminkan perilakunya yang aneh. Saat dia berdiri di sana, dia tampak seperti pilar surga yang tak stabil. Auranya yang luar biasa tak dilawan, siapapun mereka. Sekarang, dengan cahaya primordial yang baru ditambahkan, ia tampak seperti putra ciptaan itu sendiri, lahir dari kekacauan. Dia tidak lain adalah Kaisar Selatan, salah satu dari 10 jenius terhebat dalam sejarah 9 dunia. Dia menjadi raja abadi setelah naik ke 13 benua dan setelah bertahun-tahun,
dia juga menemukan anima. Lihatlah apa yang telah dilakukan keserakahanmu. Jadi kamu benar-benar mengamuk, itu adalah kutukan mutlak. Komentar Li Qiye, sungguh mengarahkan. Kupikir aku bisa menahan kekuatan gelap seperti itu dengan hati daoku. Ia merasa malu saat menjawab, hanya karena kejujuran sesaat, kekuatan itu mengambil kesempatan untuk menyerangku. Aku hampir menjadi kegelapan. Raja Puncak hampir jatuh ke dalam kegelapan setelah satu gerakan yang salah. Kau cukup percaya diri dengan hati daomu. Li Qiye menatap sinis. Kaisar Selatan tersenyum masam dan berkata, kupikir itu sudah terputus, hanya entitas yang dibuang untuk memberiku kesempatan memahami misterinya. Aku tidak menyangka akan terus disusupi olehnya seiring berjalannya waktu, terutama di hati daoku. Ketika aku menyadarinya, aku segera menyegelnya tetapi tidak ada jalan keluar dari kesulitan ini. Setelah kegelapan hancur selama Perang Grand Dao, ia meninggalkan sesuatu, satu dari hanya dua yang ada. Ia akhirnya menunjukkan, yang mendorongnya untuk melakukan penelitian meskipun menyadari bahayanya. Ada kemungkinan terinfeksi dan menyerah pada kegelapan. Namun, dia yakin akan kemampuannya dan berpikir bahwa tidak ada yang dapat menggoyahkan hati daonya. Oleh karena itu, dia menyegel hati daonya dengan kuat, mencegah kemungkinan infeksi. Dengan ini, ia memulai pencarian untuk mempelajari dao ini. Sayangnya, sudah terlambat saat ia menyadari kegagalannya. Meskipun demikian, ia tetap menggunakan segala cara untuk mencegah dirinya jatuh ke jurang. Hasilnya adalah ia menjadi manusia rumput laut. Kewarasannya tetap ada tetapi ia terjebak dalam kegelapan. Kedatangan Resolute Conqueror membuatnya marah, menyebabkan dia melonggarkan segelnya dalam waktu singkat. Hal ini memberi ruang bagi kekuatan gelap untuk menyusup ke dalam pikiran, menyebabkan dia mengamuk sampai Li Qiye datang. Meninggal ya, tapi dia masih menjadi penguasa zaman tertinggi. Warisan apapun terlalu berat bagi dunia fana, apalagi istana takdir yang terhormat. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri, setidaknya tunggu sampai kau menjadi leluhur. Kata Li Qiye, kau benar sekali, Guru Suci. Aku terlalu sombong, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan jika bukan karena kau datang untuk menyelamatkanku. Kaisar Selatan membungkuk karena malu. Lupakan saja, untung saja kau masih hidup. Ini adalah keberuntunganmu. Li Qiye mengulurkan tangannya dan berhenti memarahi pemuda itu. Kaisar Selatan sangat mengesankan karena mampu bertahan selama ini. Kultivator puncak lainnya mungkin tidak menunjukkan ketahanan yang sama. Li Qiye mengalihkan fokusnya ke hamparan kegelapan. Kedekatan ini ada di mana-mana dan merasuki tempat ini, mengalir tanpa suara dan menyusup ke segala hal. Kurangnya kewaspadaan akan merasuki diri seseorang. Seorang pengunjung mungkin cukup kuat untuk menggunakan kekuatan guna mencegah kegelapan ini. Sayangnya, penyusupan dan kutukan hanyalah masalah waktu. Untungnya, kegelapan ini tidak sepenuhnya jahat dan dapat hidup berdampingan dengan cahaya. Ini adalah fenomena yang misterius dan tak terlukiskan, kegelapan belum memiliki atribut dan afinitas gelap yang umum terlihat. Di sisi lain, kehadiran yang netral ini membuat orang-orang lengah. Kegelapan yang biasa itu menjijikkan dan jahat sehingga para pembudidaya selalu waspada terhadap kehadirannya. Betapapun gelapnya ini, seseorang mungkin akan rileks selama sepersekian detik dan di saat itulah saatnya penyusupan. Ia akan tumbuh perlahan seiring waktu di dalam tubuh, bahkan hati Dao, tanpa disadari. Berdengung, cahaya primordial Li Qiye mulai tiba-tiba berubah, membakar kegelapan apapun yang bersentuhan dengannya. Maka, kegelapan pun surut seperti air pasang, tidak mau menghadapi cahayanya. Ini adalah langkah mundur yang strategis, yang tampaknya mengumpulkan kekuatan untuk kembali dengan semangat baru. Sayangnya, dunia ini telah sepenuhnya terinfeksi. Setiap inci ruang masih memiliki kegelapan yang mengintai di dalamnya meskipun tampak normal. Gerbang yang menjulang tinggi muncul di hadapan Li Qiye. Gerbang itu kelihatannya terbuat dari emas tetapi bukan emas, seperti batu tetapi bukan batu, seperti tulang tetapi bukan tulang, tidak ada tekstur seperti itu di dunia fana. Tidak ada patung atau hiasan apapun di sana, hanya ukiran Dao yang halus dan tak terhapuskan di permukaannya yang telah disempurnakan berkali-kali. Sayangnya, tidak ada karakter tingkat kehancuran yang dapat menghancurkannya. Ini menyerupai gerbang surga, yang tidak mengizinkan siapapun untuk melewatinya. Li Qiye membunyikan gerbang dan merasakan rune Dao.
Ia menjadi sedikit emosional dan berkata, dipoles oleh Dao asal suatu zaman, hanya kekuatan murni seperti ini yang bisa menjadi abadi. Ya, ini adalah bab tertinggi, asal-usul Dao dari seluruh zaman. Ini cukup untuk bertahan seumur hidup. Komentar Kaisar Selatan. Jadi kamu masih ingin masuk? Kata Li Qiye. Kupikir begitu aku memahami rune, aku akan bisa membuka gerbangnya. Apapun yang terjadi pasti tak terduga. Kaisar Selatan menjadi malu. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tunggu sampai kamu menjadi leluhur. Kata Li Qiye. Aku masih kurang dalam hal kehalusan di ranah kekuasaan, jadi aku belum bisa memulai jalur leluhur. Kaisar Selatan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, meratakan kekurangannya. Berdengung, Li Qiye menyebarkan cahaya primordialnya dan mengaktifkan rune Dao di gerbang. Klang, klak, klak, hukum Dao Kaisar Selatan terwujud menjadi kenyataan di sekelilingnya dan selaras dengan rune. Begitulah rasanya, ucapannya gembira saat kedua belas Heaven's Wheel miliknya pun muncul. Mereka tampak bersemangat dan berbaris dengan gerbang. Dao dan tertanamnya pasti berasal dari rune ini. Dengan demikian, saat rune mulai mengalir, mengarahkannya pun mengalami harmonisasi yang sama dan ikut aktif. Hal ini berada di luar kendalinya. Bersambung.